Berbicara mengenai industri kesenian sandiwara di Indramayu tentu tidak terlepas dari berbagai macam tantangan. Salah satunya itu tantangan mengenai permasalahan regenerasi. Lantas seperti apakah pendekatan yang dilakukan manajemen sandiwara Dharma Saputra menyikapi hal ini? Saya Chief Marketing Officer Sandiwara Dharma Saputra. Selamat datang di SS Production. Muda, cantik, potensial, penuh talenta, well educated, dan memiliki fans bernama Vita Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja ya, gue bareng sama Pipit Evita. Selamat malam Neng Pipit. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh pakai hijab kan lebih keren. Jadi langsung aja nih. Nama asli Pipit Evita tuh siapa sih sebenarnya biar viewers juga tahu gitu. Nama aslinya itu Evita Fahrina Priyadi. Evita Fahrina Priyadi. Oke. Ini pakai kacamata minus ya? Minus. Beneran? Beneran. Oke. Tebal kan? Kirain buat fashion aja gitu. Enggak. Nah, Pipit ini asal dan domisili di mana nih? Asal aslinya dari Rambatan Wetan. Rambatan Wetan. Domisili juga di situ berarti ya? Iya. Dan dulu pendidikan di mana aja nih? TK di RA Ulul Albab di Tikuman Rambatan tuh. Terus SD-nya di SDN Rambatan Wetan 1, SMP-nya di Satu Sindang, SMA-nya di Satu Losarang, dan sekarang lagi menempuh kuliah di Universitas Wiralodra. Jurusannya Teknik Sipil. Teknik Sipil. Wah, ada lila tuh lulusnya Teknik Sipil. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Oh, jadi di luar aktivitas Pipit istilahnya jadi seniman itu kuliah ya? Iya, kuliah. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 4. Semester 4 ya? Soalnya break 2 tahun. Break 2 tahun dulu ya. Nah, ini kalau bicara tentang ini di dunia seni, Pipit Vita nih, Mas manggilnya Vita aja. Ini dari tahun berapa karirnya? Bisa diceritain nggak itu? Dari 2010 di mana dan lain sebagainya? Lulus SD aja kayaknya. SD itu 2010 apa 2011 lupa. Pokoknya dari lulus SD. Dari kelas 1 SMP itu udah ikut-ikutan sama bapak di Sandiwara Lingga Buana sampai 2017 lulus SMA, break di sandiwaranya, pergi ke ini merantau, awal di Subang, terus habis dari Subang ke Bandung, kerja itu ya? Kerja, kembali lagi pas 2019 kayaknya, iya 2019 Sama? Sandiwara Citrasari sampai 2020, tapi nggak nyampe 2020 sih. Habis itu dimulai dari bulan 11 kayaknya, pindah ke Dharma Saputra sampai sekarang. Oke, alhamdulillah. Jadi sudah bergabung dengan Dharma Saputra. Jadi supaya para fans juga tahu nih, jadi jangan ada salah paham. Tadi udah diceritain tuh secara singkat. Nah, ini bicara di dunia seni, Pipit ini, Vita ini maksudnya emang suka seni atau memang ada tekanan dari orang tua nggak? Nggak ada tekanan dari orang tua, malahan dulu itu orang tua kayak ngelarang terjun di seni. Mungkin karena udah tahu kan kondisi di seni itu gimana, di lapangan tuh gimana. Kemungkinan kurang tidur iya kan, istirahatnya nggak ada, apalagi kita kan masih sekolah ibaratnya gitu. Cuman karena ambisinya Vitanya gede, pengen mencoba, siapa tahu bisa mandiri gitu. Dan memang hobi nari juga ya? Iya, hobi dari kecil. Jadi hobinya Vita ini nari? Nari. Makanya karena dari suka nari itu terus akhirnya pengen cobain pengen nyobain terjun di dunia seni itu ya. Nyaman nggak? Ya karena suka ya? Jadi nyaman-nyaman aja gitu. Nyaman-nyaman aja ya? Dan mau kehujanan, mau kepanasan juga pokoknya nyaman aja lah. Nyaman. Soalnya jarang anak muda yang jujur yang dalam hal ini kan pelaku seninya langsung ya. Jarang banget anak muda yang terjun langsung.
di dunia seni gitu. Dan sekali lagi ya Vita ini salah satu yang apa ya, 1/1000 mungkin ya. Terlebih kan gimana ya, karena Vita ini juga kan even suka seni tapi tidak melupakan pendidikan. Nah, dan jujur itu jarang juga, hemat kami gitu ya, atau hemat saya sendiri. Dan ini ngebagi waktunya gimana kalau sama kampus gitu? Dulu itu pas masih SMP SMA, jadi kalau misalkan manggungnya jauh kayak daerah Karawang, Subang, atau enggak di Brebes, kemungkinan nggak akan berangkat karena kan perjalanan juga gitu, pulang sore kan sekolah, jadi masih ngambilnya yang daerah-daerah dekat aja kayak daerah Indramayu yang kejangkau. Iya, yang kejangkau. Kalau sekarang sih karena kemungkinan udah gede juga mungkin, jadi kayak sebisa mungkin ya nggak bagi waktunya gitu. Apalagi kuliah kan nggak dari pagi sampai sore, cuman ada yang sehari cuman 1 mata kuliah ada. Jadi ya sebisa mungkin kalau masih kejangkau ya langsung ke lokasi gitu. Oke. Sekarang usia berapa sih Vita? 17 tahun. 17 ya? 17 ditambah 5. 17 tambah 5. Zodiaknya Libra ya? Iya, Libra. Suka baca buku dong? Enggak juga malah? baca buku? Enggak sih. Paling suka baca karakter orang kali ya? Enggak suka baca buku. Libra, enggak terlalu suka sih. Libra tuh perfeksionis biasanya soalnya, jadi terlalu banyak mikir. Iya. Jalannya enggak mikir aja terus biasanya kayak gitu. Nah, ini pertanyaan yang ringan nih. Vita suka warna apa nih? Suka warna abu-abu. Oh ya, Misty itu ya, abu-abu. Kalau ukuran sepatu, sandal? 3940. 3940. Lebih prefer sepatu yang high heels atau Keds? Keds lah. Keds ya, lebih enak pakainya. Lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Jadi nggak girly-girly banget dong? Malah dulu tuh sempat dibilang sama ibu tuh tomboy. Ya, tomboy malah. Tomboy. Baru sekarang ya kayak feminim. Iya. Karena mungkin udah gede juga. Iya. Nyadar dulu diri. Tomboy banget. Tomboy. Gak pernah dandan, gak pernah apapun. Cantik ini tomboy katanya. Tomboy. Dulu. Pakai sandal aja, jangankan sepatu, sandal aja nggak pernah punya sandal cewek. Pakainya sandal cowok yang kayak sandal gunung tuh. Iya. Belinya tuh yang itu aja. Yang sandal tali strap. Iya, gitu. yang strap gitu tuh. Nggak tahu nyaman aja gitu pakai kayak gitu. Enak ya. Lari enak, jalan enak. Tapi dan jangan nggak pernah pakai rok. Kalau nggak sekolah. Nggak nyaman. Soalnya pakai celana. Nggak nyaman? Nggak nyaman. Risih. Banget. Kok bisa ya? Banget. Banget ya. Oke. Nah, suka duka di dunia seni itu gimana dong? Pernah bisa ceritain nggak? Suka dukanya ya? Iya. Sukanya kemungkinan karena hobi, jadi ya nyaman gitu. Bisa ngilangin di saat kita lelah. Betul. Kayak lelah dalam pendidikan, kan kebanyakan kadang banyak tugas, pikiran nanti besok ada hafalan ini ataupun apa, terus tiba-tiba pas lagi manggung kayak have fun aja gitu. Apalagi sama teman-teman yang ada di lokasi. Ketemu orang baru juga. Iya, banyak. Ya intinya ada keluarga baru lah. Betul. Dukanya bagi Vita paling kalau lagi musim hujan. Iya, kalau lagi musim hujan kayak pengen nangis gitu. Apalagi kalau misalkan di bawah panggung itu banjiran atau apa gara-gara hujan. Dukanya di situ, kemungkinan terus kurang tidur. Pulang pagi kan jam 6, setengah 6 harus bangun lagi. Betul. Prepare buat berangkat sekolah. Ya paling kayak gitu. Suka dukanya. Nah, kalau misalkan ini kan lagi di pentas nih. Lagi pentas terus kan ada jedanya kan sore. Iya ada. Itu ngapain? Ngilangin kebosanan di lokasi itu? Kalau dari dulu sampai sekarang sama aja sih. Kalau misalkan lagi banyak tugas, iya disempetin ngerjain tugas di situ di lokasi. Kalau misalkan lagi free, nggak ada tugas, nggak ada hafalan ataupun nggak ada apa, diusahain ya buat istirahat. Istirahat aja. Istirahat, soalnya kan kita prepare
buat nari dari jam 7. Jadi kan selesai sandiwara pas siang jam 5-an, paling jam 5 setengah 6 mandi istirahat, bangun lagi jam 7. Kalau misalkan nggak bisa dibawa tidur ataupun istirahat, kemungkinan kebiasaan kita itu dengerin musik. Kayak ngapalin lagu-lagu atau ngeliat video-video yang kemarin review ya. Iya, review diri sendiri gitu. Oh, kurangnya di sini, harus kayak gini, harus kayak gitu sih. Kalau ini genre musik favorit itu apa? Post rock, dangdut, atau keroncong? Dangdut kayaknya. Dangdut suka? Genrenya apa nggak tahu. Dangdut suka. K-pop? Suka banget. Suka banget ya? Itu suka K-pop tuh di mata seorang Vita itu karena dia pinter nari atau suaranya atau enggak ganteng? Enggak, motivasi. Iya, Vita kan sukanya sama BTS. Jadi BTS itu dari ini apa sih namanya ya, dari perusahaan yang sama benar-benar rintis lagi dari bawah. Kecil loh, nggak belum ternama lah. Terus sempat mau bubar gara-gara nggak ada biaya, tapi member itunya tuh kayak menguatkan, nggak nyerah gitu. Dia berusaha gimana pun caranya dia itu bisa sukses, bisa seperti yang lain, idol yang lain. Pernah sampai kayak nggak dihargain, yang lain mah ada di backstage kan, dia cuma dikasih di toilet buat persiapan mau pentas. Tapi lambat laun kan ibaratnya dunia berputar lah. Sekarang BTS itu kayak udah ternama banget di dunia itu. Siapa sih yang nggak tahu BTS? Jadi kayak motivasi buat dirinya kita gitu. BTS aja bisa kan, masa sih saya nggak bisa? Jadi ngeliatnya dari sisi yang lainnya positif, gitu ya. Nggak ngeliat dia ganteng, udah pasti kan opa-opa Korea mah ganteng. Ganteng ya? Ganteng banget. Tapi apa nggak kayak cewek-cewek itu nggak gitu? Iya, mungkin karena imut kan. Imut ya? Iya, karena orang sana imut ya? Oke. Cuman ngambil yang motivasi lah sebagai motivasi. Jadi ngeliatnya dari sisi yang lainnya bahwa ngebuat Vita termotivasi. Kerja keras itu dari seorang Vita tuh mengenai COVID-19 bagaimana? Anggapannya ya? Khususnya sebagai seniman ya, kita di sini. Seniman dulu. Iya. Ya kemungkinan kan kalau yang kerjaannya fokusnya di seni aja, kayak tertutup gitu, kayak nggak ada celah buat kerja ataupun pemasukan. Apalagi kayak Vita misalkan, pemasukan kan dari sini aja. Jadi semenjak COVID kayak nggak ada pemasukan lagi gitu. Betul. Intinya perekonomiannya lah kayak terhambat gitu. Terus harapannya iya, masa sih hiburan diadakan tapi wisata dibuka gitu, kan aneh ya. Mall dibuka ya? Mall dibuka, pasar rame, wisata dibuka, tempat karaoke juga tuh iya dibuka ya, padahal kan nggak social distancing, dan sampai pagi mereka nggak dinormalkan lagi ya Vita ya. Iya. Terlebih nanti ada vaksinasi kalau dari pemerintah, nanti kita ada dapat vaksinasi juga. Ini kan masih single ya? Iya, single. Single tuh mau nikah cepat atau nanti lulus kuliah dulu atau gimana? Nggak ada pikiran sih. Belum ada gambaran. Belum ada gambaran. Tapi kalau misalkan Allah mengizinkannya sebelum lulus Vita udah nikah, ya udah nggak apa-apa. Itu meter ya. Jadi yang penting ngalir aja lah ya. Ngalir aja seperti air mengalir gitu. Itu kayak merek itu dong, Ruci Kawafin tuh. Di mana air mengalir sampai jauh tuh. Nah, ini Vita di kampus tahu ya, Vita kan jadi seorang seniman gitu. Iya, tahu. Misalkan Vita lagi nge-review, teman-teman tanya nggak sih? Ini lagi Vita, kok bisa gini? Maksudnya mereka apa sih, kayak kepo nggak sih kalau lagi di kampus nanya Vita di dunia pekerjaannya istilahnya? Ada yang kepo nggak sih? Ada yang ada. Kan cuma ada beberapa nih yang tahu kayak hiburan sandiwara, wayang. Pada taunya kan kayak organ gitu kan, Dian Anik gitu. Pada taunya kan Dian Anik aja. Organ lah intinya. Kalau di seninya kan jarang, apalagi di sandiwara nih.
nggak akan ada yang tahu. Pas kan sering kita kalau lagi manggung terus live dibikin status kan, di share gitu, suka nanyain sandiwara tuh kayak gimana sih katanya. Terus Vita tuh di situ ngapain sih? Ya Vita mah cuma jawab ya nari, nari kerja. Terus ya banyak yang nanya, ini Vita bukan sih? Bukan Vita katanya gitu. Dan tampilannya beda sih pakaiannya. Iya. Dan alhamdulillahnya tuh mereka pada suka gitu, apalagi kalau kita nge-share link-link live sandiwara dibuka. Ada yang itu pernah ada yang nobar. Iya, ada yang nobar nontonin Vita, cuma nontonin Vita pas lagi nari doang. Teman kampus tuh? Teman kampus. Ada yang diem-diem nonton pas di sini di. Oh, kolokasi. Kolokasi, ya ada di sini di Balongan kalau nggak salah. Jadi memang nggak semuanya tahu ya industri kesenian sandiwara. Nggak. Ini di mata anak kampus lah, istilah anak muda zaman sekarang gitu. Iya benar. Tapi dengan adanya sosial media ini kan terbantu kan jelaskan. Iya, apalagi kita di Dharma Saputra kalau live streaming. Selalu. Oke. Ada nggak temen yang fit request lagu? Ada. Ada. Ada banyak. Pas kalau nontonin Vita di sandiwara tuh, kan pada manggilnya Teh, Vita tuh, Teh cobain nyanyi lagu ini katanya. Kenangan sih. Teh request lagu ini sih. Kan jadi Vita tuh ya nggak tahu. Kan terkadang di lokasi juga banyak yang minta lagu, request lagu gitu. Ya lihat nanti aja di lokasinya gimana. Kalau misalkan gak ada yang minta lagu, ya nanti coba dinyanyiin. Kebanyakan teman-teman juga pada request sih. Teman-temannya nggak tahu sih kalau Vita tuh lihatnya masa depan bukan kenangan sih. Jadi itu aja tuh. Apalagi kecewa. Iya. Jadi dia lihatnya fokus masa depan. Masa depan. Nanti kita tunggu yang nyiptain lagu masa depan. Ini makanan favorit Vita tuh apa? Nggak tahu. Makanan yang tuh paling gitu. Lauk apa makanan ringan? Bebas. Kalau emang sayur asem. Suka banget sama sayur sop. Apalagi sambal terasi. Mantap sekali. Sayur asem suka? Bisa nggak masaknya? Alhamdulillah bisa dong. Serius? Iya. Oke deh, keren tuh berarti. Jadi simpel aja ya, suka sayur asem, sayur sop suka ya? Iya, kalau makanan mah serba suka sih. Khususnya yang pedas? Pedas. Pokoknya pedas aja? Pedas. Kalau minuman favorit? Suka sama teh kotak. Teh kotak? Yang black currant tuh. Oh iya. Yang warna ungu. Iya, yang soft-straw itu tuh ya? Black currant. Black currant. Suka banget. Yang udah kenal sama Vita pasti tahu kesukaan Vita. Tuh, jangan lupa bawa kardus tuh kalau ke lokasi. Gue dapat ya, tapi larutan gue. Iya bener mas. Yang udah tahu sama Vita kesukaan Vita tuh selalu bawain coklat sama teh kotak itu. Selalu tiap datang ada aja. Mereka kalau datang foto atau gimana sih, ngobrol apa sih? Ada yang ngobrol, ada yang cuman sebatas minta foto aja ya ada. Ada. Kalau yang ngobrol paling yang udah lama kenal. Udah lama kenal ya. Kalau yang baru-baru kenal mah kemungkinan mereka juga masih canggung gitu ngobrolin apa. Jadi cuma paling teh minta foto udah gitu doang. Dan udah biasa lah ya istilahnya. Iya udah biasa. Awalnya itu juga mungkin canggung ya. Iya canggung. Sih, foto. Iya canggung. Cuman kan mau gimana lagi. Betul. Nah ini kalau prepare kan Vita kan nari serimpi ya. Terus juga main di dramanya juga. Iya. Pasti ada prepare-nya dan jujur itu kalau dandan sendiri apa didandanin? Dandan sendiri. Sendiri. Tuh berarti viewers tahu kan sekarang, jadi kalau lagi pentas ya Vita dandan sendiri, makeup sendiri. Oh gitu ya. Nah ini berapa lama biasanya dari 0 sampai udah siap? Biasanya kan serimpi dulu. Prepare itu dari jam 7 belum make up. Mulai make up itu terkadang jam 7:30. Itu juga kalau lagi mood. Kalau lagi mood banget. Kadang kalau misalkan udah lagi lelah banget, jam 8 baru make up. Jam 8 sampai jam 9, 9:30 kan baru nari serimpi.
apalagi nanti dapatnya ini yang grip pertama tuh, itu yang kerasa banget. Baru turun dari panggung, minum, langsung ganti kostum lagi. Untuk langsung ke dramanya? Iya, langsung ke drama. Berarti minimal 1 jam ya? Iya, 1 jam. Untuk dandan? Dandan sering bimbang. Kan lagi diri kita sendiri. Iya. Di 2021 pengennya sih kita bisa jadi yang lebih baik lagi. Dalam artian ngasih penampilan yang terbaik gitu. Apalagi buat Vitamania, kata Mas Agam. Betul, Vitamania. Ini udah sah tuh ya. Vitamania Indramayu, Cirebon, Karawang, Majalengka. Iya, soalnya dulunya kan Vita Lovers ya. Oh, Vitamania. Jadi beda perusahaan, sekarang beda tagline. Intinya pengen ngasih penampilan yang terbaik buat Vitamania. Apalagi kan Vitamania tuh kayak penyemangat buat kita gitu. Betul. Apalagi mereka yang selalu ngedukung kita. Sempet ada pikiran baru terjun lagi ke dunia seni. Kan tadinya break 2 tahun di seni, mulai masuk lagi, takut Vita nggak diterima kembali gitu sama yang suka sama seni lagi. Alhamdulillahnya mereka masih terbuka, apalagi masih menunggu katanya. Pas dulu tuh sempat ada yang nanyain, kangen gak sih di seni gitu. Kangen banget. Intinya mah buat Vitamania makasih udah ngedukung Vita. Ada yang sampai bilang dimanapun Vita kerja, dimanapun sandiwaranya, ibaratnya mah mau di mana Vita kerjanya, kita tetap ngedukung Vita. Keren ya? Iya, makasih banget pokoknya. Tanpa kalian Vita tuh bukan siapa-siapa. Wah, mantap tuh. Dan ada pesan khusus kan untuk fansnya Vita? Ya untuk someone siapa kayak yang selalu support, bisa disebutin buat si A, si B apa enggak? Siapa ya? Banyak kalau disebutin. Banyak ya? Intinya mah buat Vitamania. Betul. Gak bisa ngomong apa-apa sih, intinya mah terima kasih banyak. Dukungannya, supportnya. Supportnya. Dan kita juga istilahnya terus belajar ya? Iya, semoga kekeluargaan kita bisa sampai seterusnya, jangan sampai ada yang putus. Betul. Kekeluargaannya. Oh iya, buat viewers juga, buat para Vitamania di Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Karawang, Subang. Jadi untuk para Vitamania ya, jangan lupa nanti ada merchandise-nya. Kita lagi desain merchandise ya. Jadi ada kaos juga, pasti ada stiker, ada gantungan kunci, ada goodie bag insya Allah. Jadi kita lagi istilahnya dirapatin dulu nih desainnya, nanti kita cari yang terbaik. Jangan lupa tuh support Vitamania tuh, harus beli merchandise originalnya ya Vita ya. Jadi tapi nanti pastinya akan kita jual, jadi jangan khawatir yang nanya-nanya ada nggak kaosnya, pasti ada. Dan insya Allah nanti kalau kita sudah running di 2021 ini, kita udah siapin merchandise dan bisa dibeli pada saat di lokasi ya Vita ya. Iya. Oke, jadi demikian aja obrolan singkatku bareng sama Vita. Nah, jadi tadi udah ngobrol banyak ya. Nanti kita juga bakal sambung lagi di vlog selanjutnya. Pastinya jangan lupa tetap support Sandiwara Dharma Saputra. Itu subscribe juga ya di SS Production. Kemudian like juga fanpage-nya, Facebooknya itu di @sandiwara_dharma_saputra, dan Instagramnya di follow juga di @sandiwara_dharma_saputra. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, gue mau tahu nih, Vita nih punya sosial media kan? Punya. Nah, sosial media bisa disebutin nggak? Sosial media di Facebook namanya FP Vita. Untuk di Facebook F P Vita. nyambung semua ya? Nyambung. Oke. Kalau di Instagram? Instagramnya P-nya 4 kali Vita. Tuh. P-nya 4 kali Vita. TikTok ada? TikTok ada. Apa? FP Vita. FP Vita. Tuh, lengkap tuh. Ada Facebook, ada Instagram, dan juga ada TikTok. Gue nggak tahu sih TikTok tuh kayak apa. Jarang buat sih. Jarang buat ya, tapi ada ya. Buat scroll aja. Oke. Jadi makasih banyak ya buat semuanya. Makasih juga buat kita udah dateng. Sama-sama. Cantik banget kan pakai hijab tuh. Ini nih aslinya nih. Jadi kalau kesarannya beliau pakai hijab. Jadi thank you sampai belepotan gue nih. Pokoknya pantangin terus di SS Production. Oke ya, salam mantap, jaya melegenda. Gimana ini?
salam mantap, jaya melegenda.